Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suraya Anissa dengan NIM 21042092. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan yaitu materi pada mata kuliah Administrasi Pertanahan yaitu pada pertemuan 7 mengenai administrasi pengadaan tanah. Pengadaan tanah. Definisi pengadaan tanah dalam ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 2. Keadilan yang dimaksud sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum Pasal 2 huruf B Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah memberikan sebuah jaminan berupa penggantian yang sesuai dengan pihak yang terkena dampak dalam proses pengadaan tanah. Sehingga dengan adanya sebuah jaminan dari negara masyarakat memiliki sebuah kepastian untuk melangsungkan kehidupan yang lebih layak ke depannya. Dalam proses kegiatan pengadaan tanah yang dilakukan oleh negara melalui alatnya, yaitu pemerintah, selalu memperhatikan prinsip penghormatan atas sebuah hak yang sah atas sebuah calon tanah yang dijadikan sebuah fasilitas bersifat umum. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah pertimbangan dari semua aspek yang mana dalam pelaksanaannya menerapkan konsultasi publik atau musyawarah antara para perorangan yang sah sebagai pemilik atas tanah tersebut dengan pemerintah guna memperoleh sebuah kesepakatan. Aktivitas pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan secara teoretik didasarkan pada asas atau prinsip tertentu dan terbagi menjadi subsistem. Menjadi dua subsistem. Yang pertama yaitu pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang kedua pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum. Sedangkan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dibedakan menjadi dua, yaitu pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam skala luas, dan yang kedua pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam skala kecil. Dari beberapa pengertian tentang pengadaan tanah dari peraturan di atas, bisa diambil garis besar bahwa inti dari pengadaan tanah yaitu suatu kegiatan yang dilakukan alat negara yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan lahan yang dikelola guna mewujudkan pembangunan yang bersifat umum dan tata cara yang telah diatur oleh perundang-undangan dalam peraturan pelaksanaan lainnya, yang mana berupa sebuah pelepasan hak menguasai atas sebidang tanah atau penyerahan secara sukarela dengan diberikan sebuah ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawab dari negara atas lahan yang dikuasai sesuai turun yang telah ditetapkan. Ganti rugi dalam sebuah pelaksanaan pengadaan tanah adalah sebuah tindakan yang dilakukan pemerintah dalam memberikan pengganti atas timbulnya kerugian yang diderita oleh pemegang atas sebuah tanah akibat dari terjadinya sebuah tindakan peralihan hak atas penguasaan tanah tersebut. Adapun masalah ganti rugi menjadi aspek yang paling sensitif yang mana dalam pelaksanaannya selalu menimbulkan permasalahan yang lain juga memakan waktu yang panjang untuk panjang dan berlarut dalam penyelesaiannya. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 pada Pasal 9 Ayat 1 menyatakan bahwa penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum memberikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Pada saat memberikan sebuah ganti rugi, ada beberapa orang yang berhak menerimanya, yaitu mereka yang telah melepaskan penguasaan tanah, baik secara fisik maupun yuridis. Yang kedua, menyerahkan bukti kepemilikan atas objek bidang tanah kepada sebuah lembaga atau pemerintah yang membutuhkan tanah tersebut melalui sebuah cara pengadaan tanah. Dengan demikian, dalam sebuah aktivitas pengadaan atas sebuah tanah untuk perkembangan dan pembangunan negara terdapat dua hal yang menjadi sebuah pertimbangan, yaitu pertama, tujuan dalam pengadaan harus demi sebuah kepentingan yang bersifat umum, dan yang kedua, harus melalui sebuah musyawarah yang bisa menghasilkan sebuah kesepakatan antara semua pihak yang bersangkutan, yang mana dalam hal ini harus didasarkan pada akal sehat serta hati nurani yang baik dan menjunjung tinggi sebuah keadilan yang mana dalam penerapannya dituangkan atas semangat kebersamaan demi kemajuan wilayah tersebut tanpa ada sebuah unsur intimidasi maupun paksaan dari pihak manapun. Dalam hal-hal melaksanakan sebuah pengadaan tanah tidak hanya mengacu pada peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan baik dari Perpres, Pemda maupun peraturan pendukung lainnya. Akan tetapi perlu juga kita menerapkan asas-asas pengadaan itu sendiri yang mana itu sebagai sebuah penyeimbang dan kontrol atas sebuah aturan yang ada, yang mana ini diatur dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Adapun asas-asas yang terdapat dalam pasal tersebut yaitu asas kemanusiaan, asas keadilan, asas kemanfaatan, asas kepastian, asas keterbukaan, asas kesepakatan, asas keikutsertaan, asas kesejahteraan, asas keberlanjutan, dan asas keselarasan.
Jadi dapat dipahami bahwa peraturan pengadaan tanah merupakan sebuah acuan dasar dalam melaksanakan pengadaan yang baik dan benar yang kemudian diimbangi dengan peraturan pelaksana serta asas-asas di dalamnya, guna untuk memberikan sebuah kemanfaatan bersama serta tetap menjunjung tinggi rasa kemanusiaan serta keadilan antara pemerintah dengan masyarakat agar perkembangan pembangunan bisa segera dilaksanakan dan memperoleh manfaat bagi semua pihak serta bisa mencegah terjadinya sengketa di mana yang akan datang apabila semua aspek di atas telah diterapkan. Dengan menertibkan kepemilikan tanah negara serta melaksanakan tertib administrasi diharapkan bisa memberikan sebuah preventif akan sebuah masalah yang akan datang, guna sebagai acuan dasar dalam penyelesaian sengketa yang sama di kemudian hari. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai administrasi pengadaan tanah. Jika ada kata-kata saya salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.